Oke, teman-teman, yang pertama kali kita bakal bahas ads teman-teman di hari ini. Nanti rencananya saya bakalan coba praktekin Instagram ads kalau misalkan kita ini ya, kalau misalkan kita sempat waktunya teman-teman. Nah, jadi teman-teman pertama-tama saya bakal bahas ads dulu, tapi sebelum teman-teman bahas ads, teman-teman yang perlu teman-teman siapin itu ada NPWP. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin membahas ads, teman-teman tuh harus siapin NPWP dulu, teman-teman. Nah, ini teknis run ads dari Facebook Ads ya. Oke, kita tunggu dulu. Nah, kenapa NPWP? NPWP dan akun profesional. Ini teman-teman harus siapin akun profesional kayak gini. Sebelumnya di sini teman-teman akun profesional ini bebas banget ya buat tema dan ininya tentangnya. Jadi teman-teman itu bebas nentuin nentuin kak saya apa ya kak saya apa ya gitu. Nah itu teman-teman bebas banget nentuin akun profesional jenisnya jenis apa ya. Nah itu teman-teman boleh banget kayak gimana pun gitu teman-teman, gitu ya. Oke, PPT-nya belum kelihatan ya. Oke, tunggu sebentar ya, suaranya agak jauh, kurang keras. Oke, tunggu sebentar ya. Tes, konsisten nggak? Nah ini ya teman-teman, di sini teman-teman teknis jalanin ads teman-teman. Kalau teman-teman ini, nah oke, ini pertama Facebook ads masih kecil nggak suaranya? Aman nggak? Suaranya masih kecil nggak? Jauh ya? Gimana ya? Suaranya masih kecil teman-teman? Aman kak? Oke, lanjut ya. Nah, teman-teman ini Meta Ads itu Facebook. Nah, rencana di pekan kedua, di pekan ketiga aja, ini kan baru 2 pertemuan ya. Kita bakalan praktek Instagram Ads ya teman-teman. Jadi gini teman-teman. Nah, ini teman-teman, di sini teman-teman, yang pertama teman-teman, eh, ini digital skill area, teman-teman buat akunnya dulu. Yang pasti teman-teman buat halamannya dulu ya, buat halamannya dulu. Terus teman-teman, ini digital skill area dipilih aja teman-teman gimana nya. Oke, setelah dipilih nanti teman-teman bakalan buat kampanyenya kayak gini teman-teman. Terus kampanyenya nanti teman-teman klik buat plus aja. Terus nanti teman-teman di sini ada awareness, lalu lintas, interaksi, prospek, promosi aplikasi, penjualan dan sebagainya. Nah, teman-teman di sini saya bakal kasih tahu tips-tipsnya buat pilih dan sebagainya. Ini kalau Facebook Ads-nya kalau di run-nya di itu ya, kalau run-nya di laptop ya. Saya selalu saranin untuk tools apapun kalau dia bisa di laptop atau di PC, run-nya via desktopnya aja, jangan via HP ya, karena banyak banget targeting yang kalau misalkan targetingnya itu di HP itu lebih kecil lingkupnya teman-teman dibandingkan dibandingkan kalau misalkan dia itu ada di laptop. Oke, sebentar. Nah, lanjut teman-teman. Di sini kalau awareness, kenapa kita pilih awareness? Awareness itu teman-teman, pertama dia ini kalau teman-teman cari pengikut. Kalau dia cari pengikut, kalau dia cari pengikut, pengikut, eh, kalau dia cari pengikut, teman-teman pilihnya awareness ya, pengikut. Jadi awareness itu buat pengikut, teman-teman, pengikut, followers dan sebagainya itu adalah awareness teman-teman.
Nah, kalau misalkan interaksi itu kalau misalkan kita pengen FYP, kalau di TikTok tuh bahasanya FYP ya. Ini kalau ingin kontennya rame, oke, insight postingannya, oke, atau konten rame ya, gampangnya kalau kontennya mau rame, rame belum tentu penjualan ya, konten rame ya. Berarti ini buat lagi-lagi buat followers gitu-gitu. Itu berarti teman-teman bisa ke interaksi. Nah, kalau lalu lintas ini cuma naikin traffic doang. Traffic ya, traffic bukan penjualan. Oke, tunggu sebentar. Ini suaranya emang agak jauh ya. Emang agak jauh ya suaranya. Ini aman nggak teman-teman suaranya segini? Kalau yang ini udah aman, Kak. Udah aman. Eh, masih jauh nggak? Baru aman. Oke. Oke, segini ya. Oke deh. Ntar coba saya perbaikin buat di earphone ya di pertemuan selanjutnya. Oke, teman-teman. Nah, masih ya Kak ini. Oke. Saya pakai apa ya? Kali ini ya. Saya pakai 2 device kali ya. Yang satunya di HP ya. Masih. Sebentar ya. Ini udah keras banget sebenarnya. Bentar ya. Oke, aman nggak teman-teman suaranya? Kecil ya? Masih kecil nggak teman-teman suaranya segini? Segini masih kecil ya? Tes, masuk nggak suaranya? Iya, masuk, Kak. Tes, aman kecil? Lumayan, Kak. Udah mending besar sedikit. Oke, segini gimana? Kalau segini? Oke, cukup, Kak, kalau saya. Oke, segini ya? Oke, oke, thank you. Oke, kita lanjut ya. Nah, kalau misalkan lalu lintas itu traffic ya. Traffic itu beda sama penjualan ya, teman-teman. Ini saya izin off-cam ya. Traffic itu beda dengan penjualan ya. Jadi traffic itu bukan penjualan, bukan penjualan. Terus prospek ini kalau buat FB Shop ya, teman-teman. Pasti mendem gitu, Kak. Makin kecil suaranya. Gimana ya? Saya disconnect dulu deh. Eh, sebentar ya. Tunggu sebentar. Hmm, Oke, kalau begini bisa nggak teman-teman? Aman nggak segini? Oke, ini saya pakai 2 device ya berarti? Oke, saya pakai di HP-nya ya? Oke, gini ya teman-teman. Oke, lanjut ya. Di sini teman-teman untuk prospek itu buat FB Shop teman-teman. FB Shop dan sebagainya itu pakai prospek teman-teman. Nah, di sini teman-teman FB Shop. Nah, lanjut lagi teman-teman di sini promosi aplikasi. Promosi aplikasi ini kalau teman-teman apapun purchase-nya teman-teman itu di aplikasi ya. Kalau purchase-nya di aplikasi atau sistem apapun pembeliannya di aplikasi, teman-teman pakainya promosi aplikasi ya. Nah, ini yang teman-teman mesti ini ya, kalau misalkan dia di aplikasi, teman-teman pakainya aplikasi. Nah, kalau penjualan gimana Kak dengan penjualan? Kalau penjualan ini kalau misalkan teman-teman jualnya saya ulangin kalau dia jualnya di luar Facebook ya. Jualnya di luar Facebook. Kalau teman-teman jualnya di luar Facebook, kalau teman-teman jualnya di luar Facebook, jual di luar Facebook, misalkan kayak ke Desti Page ini, atau teman-teman jualnya via website misalkan gini. Nah, teman-teman itu arah ini ke penjualan, bukan ke traffic ya. Kalau website bukan ke traffic. Kalau teman-teman traffic, itu lebih cocok buat apa? Lebih cocok buat portal berita, teman-teman.
Ini kalau buat portal berita, majalah dan sebagainya, ini lebih cocok teman-teman. Kalau buat teman-teman ngaturnya itu traffic teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain tentang ini? Kalau dibilang Kak, saya dari HP buat Facebook Ads-nya, kok agak beda ya? Atau misalkan nanti kan teman-teman belajar TikTok Ads sama saya di pekan keempat. Nah, Kak, saya run TikTok Ads tapi via HP nggak kayak gini, lebih simple. Nah, itu emang karena fitur di HP itu terbatas teman-teman, yang pertama. Kalau misalnya teman-teman ingin lebih banyak fiturnya, teman-teman berarti run-nya via laptop. Kalau di laptop tuh lebih banyak hal-hal kayak gininya teman-teman. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Aman sejauh ini? Yang ini ditampilkan di FB ya? Iya, di FB. Kita belajar FB dulu. Nanti di pekan ketiga kita belajar Instagram. Kalau sama saya, nanti di pekan 3 kayaknya sama saya deh. Atau sama Kak Bayaki ya. Kalau misalkan sama Kak Bayaki atau sama Kak Kiara, berarti teman-teman di pekan keempat buat run TikTok IGS-nya. Coba saya lihat jadwalnya dulu. Oke, tapi kurang lebih teman-teman belajar FBS dulu. Di hari ini yang langsung kelasnya itu FBS-nya dulu. Pekan base depan tuh tanggal 23 Agustus ya. 23 Agustus itu sama Kak Farel ya. Ya, tapi berarti teman-teman boleh belajar di pekan ini nih. Biar nanti di pekan yang terakhir sama saya tuh bisa TikTok Ads-nya aja. Oke, ini ya. Ini tentang FBS-nya dulu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Aman? Berarti kita di hari ini ya. Nanti saya waktu luangnya. Gimana buat teman-teman? Aman? Ininya? Aman ya? Oke, lanjut ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Kita lanjut ke bagian lainnya. Nah, nanti teman-teman klik selanjutnya, nanti di kampanye penjualan. Nah, nama kampanye ini biasanya per pekan ini teman-teman. Dia itu kampanye itu namanya kampanye, dia itu adalah dia itu namanya per tanggal. Misalkan teman-teman pengen run, misalkan teman-teman pengen run di tanggal berapa? Teman-teman pengen run itu di tanggal berapa ya? Pengen run di tanggal 17 Agustus sampai 20 Agustus teman-teman. Teman-teman pengen run di tanggal segitu. Saya bilang run ya. Run itu misalnya iklannya berjalan di tanggal segitu. Nah, kalau teman-teman pengen iklannya berjalan di tanggal segitu, teman-teman, itu teman-teman langsung aja teman-teman itu buat nama kampanyenya. Kalau di Facebook ya, buat nama kampanyenya. Kalau di Facebook atau di TikTok Ads itu buat nama kampanye 17 sampai strip 19 Agustus gitu ya. Jadi nama kampanye saran saya itu adalah tanggal teman-teman. Kalau misalkan dia di Facebook atau di TikTok, tapi kalau di Instagram itu berdasarkan produk teman-teman. Jadi gini ya. Nah nanti teman-teman bisa pilih kategori iklan khusus dan sebagainya. Oke, lanjutkan teman-teman. Di sini teman-teman di penjualan. Nah di penjualan misalkan teman-teman targetingnya ke penjualan. Misalkan teman-teman jualan di website. Nah, teman-teman targetingnya ke penjualan. Nah, kalau teman-teman targetingnya ke penjualan, lanjut, nanti ada kayak gini teman-teman, ini ada anggaran sepanjang masa promosi dan sebagainya. Teman-teman punya anggaran 5 juta, anggaran sepanjang masa promosi segini. Nah, lanjut lagi teman-teman. Nah, di sini aktifin biaya terendahnya. Strategi tawaran kampanyenya jangan lupa biaya terendahnya teman-teman. Lanjut, biaya terendahnya teman-teman diiniin. Terus ROAS minimal yang bisa dilakukan, ini teman-teman jangan lupa diaktifin biaya terendahnya. Terus teman-teman nih pilih lokasi konversinya. Bisa situs website, aplikasi, situs web, dan sebagainya. Jadi teman-teman boleh banget pilih berbagai macam konversinya teman-teman. Misalkan teman-teman ke situs web, misalkan ya udah nanti ke situs web. Cara saya selalu penjualan ya. Kalau misalkan dia jualannya di luar Facebook. Kalau di Facebook berarti prospek teman-teman. Gitu ya. Nah ini situs web misalkan diarahinnya, misalkan kayak kami situs web boleh, situs web itu nggak mesti yang .co.id yang .com kayak gini ya. Dia itu bisa kayak gini. Ini sebenarnya bukan situs web tapi landing page sederhana. Landing page sederhana itu bisa kayak gini teman-teman. Gitu ya. Oke, lanjut teman-teman. Di sini ada materi iklan dinamis atau enggak? Saran saya enggak. Biar teman-teman bisa pilih yang
kalau misalkan materi iklan yang dinamis, gini, kalau misalkan dinamis, statis itu udah dipilih, dalam artian materi iklan teman-teman ya udah itu aja. Nah, tapi kalau dinamis nanti materi iklannya berubah-ubah teman-teman. Jadi saran saya jangan diaktifin yang dinamis ini teman-teman. Kayak gitu ya. Nah, terus teman-teman pilih yang konversi, penanya iklannya konversi, terus nanti klik tautan. Nah, terus teman-teman habis itu teman-teman habis itu teman-teman klik tautan, pilih next, lanjut, terus ini tanggal mulai dan berakhirnya teman-teman. Nih tanggal mulai misalkan teman-teman 24 April sampai 27 April teman-teman. Nah itu teman-teman misalkan waktunya dan sebagainya. Nah terus jangan lupa gunakan zona waktu pemirsa dan sebagainya. Oke, gini ya teman-teman, gunain zona waktu pemirsa dan sebagainya. Terus teman-teman ya gunain zona waktu. Boleh juga sebenarnya pakai gunain zona waktu akun iklan. Sebenarnya masalah sih, tapi saran saya dengan gunain zona waktu pemirsa karena kan target kita, sorry saya izin mute ya, target kita teman-teman, target kita itu teman-teman adalah yaitu tadi target kita adalah orang-orang yang dalam artian yang sering melihat akun kita, jadi kita pakai zona waktu pemirsa aja teman-teman gitu ya. Atau boleh juga pakai zona waktu Jakarta, sebenarnya ini nggak begitu bermasalah sih untuk zona waktunya. Tapi saran saya disesuaikan aja nih jamnya, misalkan dari 24.00, dari 24 April sampai 27 April jamnya udah sama jam segini misalkan ya udah. Ini iklan bakal terus berjalan sepanjang tanggal segini teman-teman. Lanjut lagi teman-teman, di sini teman-teman ada pemirsa khusus, ada lokasi, umur dan sebagainya teman-teman. Jadi gini, untuk lokasi teman-teman ini beda Indonesia. Ini sebenarnya kita belum ke bagian analisisnya. Sebenarnya kalau buat lokasi itu jangan terlalu luas, tapi jangan terlalu sempit. Dalam arti gini, kalau misalnya teman-teman punya bisnis makanan yang dia itu ada di Jakarta, berarti teman-teman ya udah di sekitaran Jakarta aja. Nah, terus teman-teman kalau misalkan teman-teman dijual di Bogor, berarti sekitar Bogor, Jakarta, Bekasi, Depok, dan sebagainya. Untuk umur, saran saya jangan terlalu luas ya, ini terlalu luas ya 2165 teman-teman. Teman-teman pilihnya 18 sampai berapa nih, sampai 24 aja misalkan, atau 18 sampai berapa nih. Nah ini teman-teman untuk akunnya, untuk umurnya dipilih jangan terlalu luas, tapi jangan terlalu muda juga ya teman-teman. Nah gitu ya. Untuk saran saya sih idealnya 2135 ya atau 2140 deh, itu udah oke banget teman-teman. Nah jenis kelamin disesuaikan dengan produk teman-teman, tiap produk itu beda-beda ya. Misalkan saya jualan daster atau mukena atau jilbab atau misalkan lipstick, nah berarti jenis kelaminnya targetnya perempuan karena lebih banyak perempuan, jadi lebih ke mayoritasnya yang belinya teman-teman. Jadi gitu ya, disesuaikan dengan produk teman-teman. Kak, kenapa nggak semua jenis kelamin? Kan siapa tahu pria juga beli produk itu, misalkan untuk pasangannya kah, untuk istrinya kah, untuk temennya kah, untuk ibunya kah, dan sebagainya. Bisa aja teman-teman, tapi itu nggak bakal efektif teman-teman kalau teman-teman aktifin semua jenis kelamin. Jadi disesuaikan ya. Kecuali teman-teman, saya ulangin, kecuali teman-teman itu makanan atau minuman atau yang kiranya bisa yang orang-orang itu nggak ada mayoritas, dalam artian bukan perempuan, bukan laki-laki, gitu maksudnya. Produknya itu bukan produk laki-laki, bukan produk perempuan, maksudnya bisa semua jenis kelamin itu pakai itu teman-teman gitu ya, kayak makanan, minuman, nah itu teman baru semua jenis kelamin. Atau kayak kami misalkan course itu bisa semua jenis kelamin teman-teman gitu ya. Nah terus bahasanya ya pilih bahasa Indonesia. Terus ini untuk jelajahi minat sebagainya sebenarnya lebih ke riset ya, teman-teman bisa riset sendiri untuk minatnya itu teman-teman di bidang apa, demografinya juga teman-teman bisa sesuaikan teman-teman. Oke, sampai sini dulu teman-teman, ada yang mau ditanya nggak? Sebelumnya apa ada yang mau ditanyain atau sejauh ini masih aman nggak buat suara saya atau apa aja dan sebagainya? Takutnya patah-patah dan sebagainya. Dari teman-teman sendiri gimana, aman? Bisa diikutin sejauh ini? Oke, masih aman, Kak. Oke, lanjut ya. Nah, kita lanjut teman-teman. Di sini, oke, nama pemirsa. Ini kita ke teknis runnya aja dulu. Nanti buat tipsnya itu saya inikan di Instagram Ads. Sebenarnya sama aja, semua tools Ads itu sama aja. Kalau minat risetnya gimana, Kak? Oke, kalau minat risetnya, teman-teman, minatnya itu di riset maksudnya. Itu teman-teman ya tergantung. Misalnya teman-teman
makanan dan minuman, diklik aja nih. Nanti di makanan dan minuman itu ada berbagai macam itunya, berbagai macam kategorinya, misalnya kayak makanan ringan, minuman ringan. Jadi disesuaikan dengan produk teman-teman aja nih buat minatnya. Di scroll aja, nanti ada kok di scroll searching-nya tuh ada buat scroll-nya. Iya bisa untuk Facebook Ads itu sebenarnya nanti kalau teman-teman nanti cobain langsung ya di sininya. Nah lanjut lagi teman-teman. Nah di sini buat nama pemirsa itu tes 1 teman-teman, lokasinya Indonesia 2140, terus bahasanya Indonesia. Nah orang yang cocok ini teman-teman minatnya misalnya e-book, kamera dan sebagainya. Ini minat sebenarnya bisa ditambah macam-macam gitu ya teman-teman. Oke lanjut lagi. Di sini teman-teman penempatan otomatis jangan. Saran saya penempatannya manual. Nanti kalau manual kayak gini, ini nggak usah diabaikan dulu ya, ini diabaikan, ini kan karena daftar blokir nya. Di sini teman-teman penempatan manual, pilih aja penempatan manual. Jadi buat TikTok maupun Facebook pilih penempatan manual, pilih aja Facebook dan Instagram. Oke teman-teman, nanti dipilih nih di Instagram, apakah di Instagram Shop jangan dicentang aja, dicentangnya dihilangin, ini juga dihilangin. Pokoknya teman-teman semaksimal mungkin. Jadi waktu konsultasi dengan marketing ads dari Instagram, kita itu teman-teman kita itu dalam marketing ads di Instagram, kita itu disaranin kalau di Facebook emang kalau di otomatis atau misalkan terlalu banyak yang dicentang, itu nanti biayanya atau uangnya itu bakalan terdistribusi. Jadi saran saya teman-teman dicentangnya beberapa aja, kayak beranda Instagram dan beranda Facebook aja sama story Instagram, udah gitu aja cukup teman-teman sebenarnya. Biar anggarannya itu nggak terbagi banyak teman-teman gitu ya, biar alokasi dananya itu pas di situ teman-teman. Nah di sini teman kita bisa buat nama iklan juga teman-teman. Di sini misalkan nama iklan tes 1, terus halaman Facebook kita, terus akun Instagram akun kita. Nah lanjut lagi sebenarnya Kak, maksudnya halaman akun ini bisa beda, bisa teman-teman. Jadi kalau di halaman itu bisa ditunjuk adminnya, ada admin halaman itu bisa ngiklanin halaman kita teman-teman gitu ya. Nah lanjut, ini buat iklan gambar atau video tunggal. Kak, kalau gambar atau video tunggal kayak gimana? Oke, gambar video tunggal tuh kayak cuman 1 gambar aja teman-teman. Nih, gambar atau video tunggal itu cuman 1 gambar aja. Nih, kayak gini teman-teman. Ini gambar atau video tunggal ya. Ini gambar atau video tunggal. Nah, kalau misalkan carousel tuh kayak gini teman-teman. Carousel tuh kayak gini. Ini carousel teman-teman. Carousel tuh berslide-slide kayak gini teman-teman. Ini carousel. Bebas teman-teman mau kayak gimana. Ini carousel ya. Lanjut lagi teman-teman. Di sini jika membuat iklan baru, terus teman-teman teks utamanya apa, judulnya apa, dan sebagainya. Nanti jika udah memilih postingan dari yang sudah bersedia, nanti teman-teman bisa pilih nih postingan yang mau diiklanin yang mana. Terus teks utama tuh biasanya yang ini nih, yang di caption ini teks utamanya nih. Nih, teks utama tuh bisa di sini nih teman. Dari sini sampai ini teks utama, misalkan saya jadiin ini sebagai teks utama ya. Dari kamu teks utama, terus yang mau siap seleksi kerja itu adalah bagian judulnya teman-teman. Ini juga boleh kayak gini teman-teman. Atau judulnya bootcamp Excel gitu. Nah itu nanti teks utamanya itu yang caption ini. Jadi kayak gitu juga nggak apa-apa. Jadi gitu ya. Kalau bedanya kalau misalkan di teks kalau di judul tuh di iklannya gini, misalkan di poster nih, ini judul, ini teks utama, gitu ya nanti. Cuman beda urutannya aja sebenarnya. Sama yang di boldnya aja paling. Beda di situ teman-teman. Itu kalau misalkan teks utama sama di judul. Bedanya itu ya. Kalau judul tuh lebih di bold. Nah, ini teman-teman nanti juga bisa pilih teman-teman, nanti ada perhatiin jauhnya ini. Bisa pilih nama kliknya, misalkan kliknya daftar kah, dengarkan kah, ataukah pesan sekarang, atau dan sebagainya. Jadi kurang lebih kayak gini, teman-teman. Oke, lanjut lagi teman-teman. Di sini, nanti kalau udah selesai tinggal diterbitkan. Oke, ketika udah terbitkan, kita udah selesai. Oke, sampai sini ada yang mau tanyain? Sebelum saya skin kalau Instagram itu gimana? Sebenarnya paling simpel itu Instagram ya. Dibandingkan Facebook Ads, saya pikir Instagram itu lebih worth it ya. Nanti teman-teman kalau misalkan teman-teman ikut di portofolionya itu, mendingan buat yang Instagram Ads-nya aja dulu, karena itu paling simpel dan
paling mudah dapatkan gitu. Ada yang mau ditanyakan? Mungkin Kak ini boleh jadikan saya host di yang satunya, yang Muhammad Nova juga, yang background-nya hitam ya. Buat saya share screen yang Instagram. Instagram ini pengen saya share screen di HP. Oke, belum ini ya. Oke, sebelumnya ada pertanyaan? Aman buat teman-teman? Sorry. Oke, mungkin kayak ini lagi ada kendala ya. Oke, di sini teman-teman, kalau di Instagram, di Instagram, oke ini hanya host ya yang bisa berbagi. Oke, it's okay. Tunggu sebentar. Oke, sembari kita nunggu kendalanya, oke ada kendala ya. Oke, sembari kita menunggu teman-teman, jadi sebenarnya kalau misalkan di Instagram kata kuncinya itu sebenarnya ini nggak bisa dipraktekin di sini ya, nggak bisa dipraktekin di sayangnya nggak bisa dipraktekin di laptop ya. Ini teman-teman kalau misalkan di Instagram ini juga nggak bisa lihat data insight-nya, tapi teman-teman yang pasti teman-teman jadiin dulu akunnya jadiin dia itu sebisa mungkin jadiin akunnya akun profesional. Itu yang paling penting. Kalau teman-teman udah jadiin akun profesional, teman-teman itu teman-teman bakal lebih mudah buat promosikan postingannya. Terus teman-teman jangan lupa buat maksimal slide itu 10, itu dimaksimalin aja. Yang penting kalau misalkan produknya itu murah, ada tata cara pembeliannya, terus benefitnya, terus teman-teman juga Oke, thank you. Teman-teman juga ini ada kayak yang misalkan apa nih? Misalkan teman-teman ada kayak fitur cara daftarnya atau fitur materinya atau fitur produknya itu ditampilin aja di posternya. Ini kan kayak fitur produk kan, ini kan sebenarnya fitur produk ini ditampilin aja. Ini tips posting Instagramnya gitu teman-teman. Oke, ini udah bisa share screen. Oke, saya izin stop share dan saya lanjut share screen pakai laptop, pakai HP. Nah, ini teman-teman, jadi gini teman-teman. Nah, di sini teman-teman, kayak ada ya. Di sini teman-teman, kalau misalkan teman-teman pengen run Instagram, jadiin dulu akun profesional. Akun profesional tuh klik yang titik 3, yang saya titik 3 yang ada angka 1 pojok kanan, itu titik 3-nya diklik aja. Terus nanti diklik teman-teman ke bagian apa? Ya, teman-teman ke bagian pengaturan. Terus ini akun. Nah, nanti teman-teman di bawah itu ada ubah jenis akun profesional, ubah jenis akun dan sebagainya, atau tambahkan akun profesional baru. Teman-teman tambahkan akun profesional, tambahkan akun profesional baru tuh juga nggak apa-apa, teman-teman. Tambahkan akun profesional. Nah, itu nanti teman-teman pilih kategorinya. Nah, nanti lanjutkan dan teruskan, teman-teman. Ini lanjutkan, nanti pilih kategorinya. Nah, nanti adanya kalau udah jadi akun profesional kayak gini nih. Perusahaan teknologi informasi misalkan jenis akunnya itu nanti teman-teman bisa run iklan nih. Ini kan sering dipromosikan. Kita cari yang belum dipromosikan. Oke, misalkan teman-teman mau di bagian video di jasa data deh. Nah, klik promosikan postingan. Nah, di sini teman-teman ini boleh pilih kunjungan profil. Ini kalau buat followers teman-teman. Kalau teman-teman mau penjualan, baiknya tuh lebih banyak kunjungan situs web teman-teman. Oke, kalau mau penjualan, kalau prospek ini saya nggak tahu. Prospek ini baru banget teman-teman. Ini saya harus pelajarin dulu. Biar nggak salah juga ngajarinnya, saya harus pelajarin dulu apa arti lebih banyak prospek di Instagramnya. Takutnya prospek di Facebook, di TikTok beda dengan prospek di Instagram. Setahu saya
kalau misalkan prospek itu kalau jualannya di platform yang sama, kayak misalkan teman-teman punya IG Shop. Nah, teman-teman berarti, prospek. Cuman saya pelajarin dulu nanti, kalau ada tambahan tuh bakal saya tambahin. Di sini kunjungan situs web, klik selanjutnya. Di sini teman-teman, oke, teman-teman boleh banget buat target market sendiri. Misalkan saya kasih nama apa ya? Kayak saya kasih nama misalkan, buat belajar aja. Lokasinya juga diatur teman-teman. Lokasi diatur di Bogor. Contohnya teman-teman jualan apa ya, jualan makanan di Bogor ya, berarti teman, aturnya ya sekitar Bogor, Jakarta, pokoknya Jabodetabek ya. Coba kita cari Bogor tuh nggak ada ya? Nggak ada, Bogor. Kota Bogor. Kota Bogor. Nah, ini ada. Bogor, terus misalkan, yang dekat Bogor misalkan apa lagi? Misalkan yang agak jauh dikit ya. Nah, terus misalkan apa lagi? Misalkan Jakarta ya. Nah, misalkan teman-teman punya usaha kuliner yang di Bogor. Nah, teman-teman boleh targetinnya gini. Nah, terus minatnya misalkan makanan apa nih? Makanan, ya makanan. Nah, sebenarnya kan masih banyak tuh teman-teman bisa di ini, makanan khas Indonesia, terus makanan. Ini centang, nanti di centang plus yang pojok kanan atas ya. Pojok kanan atas di plus, nanti bakal ada di sini. Ada daftarnya di sini. Nanti kalau udah ada daftarnya misalkan gini, jasa prewedding ini buat latihan. Ini buat pelatihan. Oke, jasa prewedding ini buat, ini contoh Dikmar, ini contoh ads jasa. Nah, terus teman-teman, oke, kalau udah ini misalkan saya pilih ini ya, misalkan saya punya jasa prewedding. Satu lagi misalkan contohnya saya punya jasa prewedding di Bandung, berarti saya sekitar Bandung. Saya klik selanjutnya, nanti saya pilih anggarannya. Saran saya buat milih anggaran jangan terlalu kecil tapi jangan terlalu tinggi ya teman-teman. Oke, jangan terlalu kecil, jangan terlalu tinggi. Gini teman-teman, kalau misalkan teman-teman itu kalau misalkan teman-teman itu anggaran hariannya, saran saya minimal banget 50.000 hariannya. Misalkan teman-teman punya 200.000, jangan 200.000 itu 20 dikali 10 teman-teman. Ini salah, bukan salah tapi, baiknya jangan kayak gini. Baiknya kalau teman-teman punya 200.000, teman-teman gini aja, 50.000 untuk 4 hari teman-teman. Gini ya. Oke, kurang lebih gini teman-teman. Nanti klik selanjutnya, nanti di sini ada top up-nya teman-teman, saldonya bisa di top up, klik aja saldo ke pembayaran yang tanda panah ini. Terus teman-teman ini pilih top up-nya, misalkan BNI, Mandiri, transfer dan sebagainya. Ini boleh dipilih, misalkan saya pilih BNI, nanti tambahkan dana, nanti bakal isi formulir gitu teman-teman. Itu ya, itu buat top up Instagram teman-teman. Oke, sampai sini teman-teman ada yang mau ditanyain? Aman sejauh ini buat Instagram? Jadi gitu ya. Ini kita udah sampai tahap akhir buat Instagramnya. Jadi teman-teman nanti kalau misalkan udah mulai portofolio, coba aja dulu buat portofolio dari Instagram Ads-nya aja, biar lebih mudah. Karena itu yang paling mudah teman-teman. NPWP sama halaman Facebook yang penting. Oke, aman teman-teman? Oke, ada yang mau tanyain? NPWP wajib? Wajib. NPWP itu apapun tools-nya ya. Apapun tools-nya itu wajib teman-teman. Mau dia Instagram Ads, mau dia itu TikTok Ads, mau dia itu apapun itu wajib. Kalau teman-teman di kantor berarti minta NPWP kantor. Kalau misalnya teman-teman itu bisnis pribadi, punya pribadi itu pakai NPWP pribadi. Gimana Kak kalau misalkan saya masih kuliah atau masih siswa deh, saya mau mulai bisnis. Nah, coba dipinjam aja buat NPWP orang tuanya. Oke. Biasanya itu setelah biasanya itu ya rasanya itu 12 jam ya, 12 jam setelah 12 jam pertama setelah di apa? Setelah di-run, teman-teman. Setelah di ACC, kan di-run itu kan butuh persetujuan dari Instagram-nya. Nah, persetujuan itu ketika udah disetujuin, 12 jam setelahnya itu
mungkin udah berasa efeknya kayak banyak yang ngechat atau apanya. Kalau misalkan belum banyak yang ngechat, mungkin ditunggu aja 1 kali 24 jam ya. Nah, kalau belum juga banyak, berarti teman harus ada yang diubah nih, kayak misalnya postingannya kah, ataukah misalkan teman-teman salah pilih tanggal, atau misalkan teman-teman salah pilih peminatannya, atau misalkan teman-teman bisa juga desainnya dan sebagainya. Oke, ada yang mau tanya lagi, teman-teman? Sama-sama? Oke. Yang pasti biayanya jangan terlalu murah ya di hariannya. Saran saya minimal banget 50.000. Oke, kalau belum ada yang ditanyain, ini saya standby ya. Saya standby sampai ini ya, sampai jam 8 teman-teman. Di Kak ini boleh undang ke semua grup ya. Nanti undang saya di sini, undang saya langsung aja ke semua grup di semua grup ini, semua grup digital marketing ya. Nanti diundang aja yang kontak pribadi saya. Nanti kalau buat tanya-tanya boleh banget dari situ, jadiin saya admin aja. Oke, boleh di absensinya mungkin diinikan. Oke, untuk absensinya boleh dibagiin. Ya, untuk presensinya langsung aja. Ini kita materinya udah selesai. Untuk materinya kita udah selesai. Nanti teman-teman boleh lanjut di ini ya, boleh lanjut di kontak yang 4451 dulu untuk pertanyaan dan sebagainya. Baik, mungkin 1-2 menit buat isi presensi. Baik, teman-teman. Jangan lupa untuk mengisi presensinya ya. Sambil menunggu yang lain untuk mengisi presensi, boleh kita dokumentasi dulu yuk. Bagi yang tidak terkendala, boleh nih on cam dulu. Yuk, saya izin stop share dulu ya. Saya izin stop share dulu. Nah, ya, mangga. Boleh di kan? Oke, mulai aja ya teman-teman ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya malam ini. Jangan lupa untuk tetap semangat mengikuti segala rangkaian di DSA ini. Jangan lupa juga proyeknya. Jika ada yang ingin ditanyakan, boleh ditanyakan di grup langsung atau langsung PC ke kakak adminnya. Terima kasih dari aku. Boleh aku kembalikan ke Kak Nova. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhirin pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Aku izin end meet ya teman-teman. Selamat malam semua.